A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Andriani, saya dari kelas 10-2. Di sini saya ingin mereview salah satu materi sosiologi dari bab 3, yaitu tentang tindakan sosial, interaksi sosial, dan identitas. Nah, yang pertama saya akan mereview tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang mengandung makna ketika individu berhubungan dengan individu lain, di mana hasil tindakan tersebut mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, ada juga nih tipe tindakan sosial. Pertama, rasionalitas instrumental. Ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan praktis, karena dilakukan dalam kesadaran dan penuh perhitungan. Nah, yang kedua ada rasional nilai. Ini merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan, seperti etika, estetika, moral, dan religi. Ketiga ada afektif. Dilakukan berdasarkan faktor perasaan, seperti rasa cinta, bahagia, sedih, marah, empati, simpati, dan sebagainya. Yang keempat ada tradisional. Ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengikuti tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, yang kedua saya akan mereview interaksi sosial. Interaksi sosial adalah tindakan sosial yang bersifat timbal balik atau mutualistik antara dua pihak atau lebih. Faktor pembentuk interaksi sosial ada 4, yaitu pertama, imitasi, merupakan tindakan meniru orang lain. Yang kedua ada sugesti, merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, identifikasi, merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama seperti pihak lain, bisa dibilang menyerupai. Yang keempat, simpati, merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Ada juga nih tipe interaksi sosial, meliputi interaksi yang terjadi antar individu dan interaksi yang terjadi antar kelompok. Beberapa bentuk interaksi sosial. Pertama, interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang bersifat positif. Contohnya, proses sosial yang mengarah pada kerjasama antar pihak. Contoh interaksi sosial asosiatif yaitu kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Akomodasi adalah upaya meredakan ketegangan karena pertentangan yang terjadi. Asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan untuk menghasilkan kebudayaan baru. Akulturasi yaitu percampuran budaya tanpa harus menghasilkan budaya baru. Yang kedua, interaksi sosial diasosiatif merupakan interaksi yang bersifat negatif. Contohnya, interaksi pertentangan antar pihak yang terlibat. Contoh interaksi sosial diasosiatif yaitu kompetisi, yaitu proses bersaing merebut sesuatu yang sama. Kontravensi, yaitu proses yang tinggi dibanding persaingan. Konflik, yaitu situasi pertentangan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga, saya akan mereview identitas sosial. Identitas adalah ciri-ciri yang melekat dan tertanam dalam diri setiap manusia. Pembentukan identitas dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama identitas wujud dan yang kedua identitas proses. Konsekuensi identitas sosial dibagi menjadi 2, yaitu inklusi dan eksklusi. Perbedaan antara identitas individu dan identitas sosial adalah identitas individu. Identitas individu adalah ciri yang bersifat alamiah dalam diri seseorang. Contohnya, jenis kelamin dan golongan darah. Identitas sosial. Identitas sosial adalah ciri khas yang mengacu pada status sosialnya. Misalnya, identitas sosial sebagai seorang siswa. Demikian reviewan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.